Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alimil ghaibi wa syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'du, faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma qa'ada qaumun fi baiti min buyutillah yaqra'una al-Qur'ana wa yatadarasunahu bainahum illa haffathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah.
Rawahu Muslimun. Yang tentunya yang dimaksud dari hadis tadi adalah tidak berkumpul satu kelompok manusia di salah satu rumah Allah. Mereka membaca Al-Quran dan mengkaji Al-Quran, melainkan dikelilingi oleh para malaikat dan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan turun kepada mereka ketenangan, dan mereka dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluk yang lain, yaitu para malaikat. Malam ini kita disebutkan satu persatu oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini kelebihan. Kalau majlis taklim bukan Al-Quran, bukan tafsir, maka hanya sebatas taman surga, sebagaimana disabdakan oleh baginda Rasul, juga riwayat Imam Muslim, idza maratum bi riyadil jannati fartahu. Apabila kalian melewati taman surga, maka singgahlah, mampirlah. Sahabat bertanya kepada baginda Rasul, wa ma riyadul jannati ya Rasulullah, apa taman surga itu? Surganya kan adanya nanti di akhirat, kok di dunia ada taman? Kata Rasulullah, hilaku dzikri, itu majelis-majelis ta'lim. Di dalam kitab Kifayatul Akhyar dijelaskan oleh Imam Atha bahwa yang maksud hilaku dzikri adalah yaitu majelis-majelis di mana dijelaskan tentang apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dengan bersama dengan Rasulullah SAW. Itu hanya sebatas taman surga. Tapi kalau tafsir Al-Quran yang dikaji ini ada nilai tambah. Itu diliputi oleh para malaikat, lalu dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan kita termasuk. Halaman berapa ini? 110 ya? Ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana minal musyrikin. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, oleh orang Yahudi, ya, mereka menganggap Nabi Ibrahim itu, ya, juga mengharamkan daging onta dan susunya. Makanya mereka berkata kepada Nabi Muhammad SAW, Anda katanya ikut agama Nabi Ibrahim, kok Anda makan, ya, daging onta dan minum susunya, padahal Nabi Ibrahim itu mengharamkan. Kan turun firman Allah bahwa yang mengharamkan itu adalah siapa? Illa ma harama Israilu, itu Nabi Yakub, karena nazar dia. Itu, ya, ini cara mereka untuk menjatuhkan baginda Rasulullah SAW. Tapi ternyata, ya, keharaman itu bukan dari Nabi Ibrahim, justru dari, ya, Nabi Yakub alaihissalam yang mengharamkan karena nazar. Ya, dia sakit sembuh lalu dia nazar mengharamkan daging onta dan susunya, gitu ya. Nah, makanya di sini fattabi'u millata Ibrahim, maka ikutilah milahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, yaitu milahnya Nabi Muhammad SAW. Lalu wa ma kana minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim tidak termasuk, ya, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi supaya umat Nabi Muhammad, pertama Nabi Muhammad tidak ragu untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, karena beliau itu adalah Abul Anbiya, ya, bapaknya para nabi. Kebanyakan keturunan Nabi Ibrahim itu jadi nabi. Ya, kalau kita lihat dari Nabi Yakub, ya, tentu kalau kita dari ke atas lagi yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Ya, antara Nabi Ishak dan Nabi Ismail itu tuaan Nabi Ismail, ya, dari dua istri. Yang pertama adalah Ibu Sarah, yang kedua adalah Ibu Hajar. Justru Ibu Hajar yang punya anak duluan. Jadi Ibu Hajar itu merupakan hadiah dari Raja Mesir ketika Nabi Ibrahim bersama istrinya Ibu Sarah ke Mesir. Raja Mesir sangat menghormati Nabi Ibrahim, lalu diberikan apa? Ya, seorang, ya, gadis yang sangat cantik.
Cuma lebih cantik Ibu Sarah. Dalam sejarah Ibu Sarah dikatakan adalah wanita tercantik di masanya. Itu Ibu Sarah. Makanya Raja Mesir awalnya ya pengen ngerebut Ibu Sarah. Tapi karena Nabi Ibrahim punya wibawa yang sangat luar biasa, akhirnya dia takut sendiri. Ya, sehingga dia bertanya kepada Nabi Ibrahim, siapa wanita itu? Karena Nabi Ibrahim saudara saya. Sebab kalau dikatakan istrinya bisa direbut. Saudara saya. Nabi Ibrahim nggak bohong. Yang dimaksud saudara adalah saudara keturunan Nabi Adam alaihissalam. Maka kalau kita lihat syafaat kubro, ya di mana hanya baginda Rasul, nanti Nabi Ibrahim kan manusia datang juga kepada Nabi Ibrahim. Karena beliau Abul Anbiya minta syafaat. Supaya apa? Diselesaikan ya masa mahsyar yang paling sulit. Nabi Ibrahim nggak bisa nafsi karena beliau merasa apa? Punya salah, meskipun itu nggak salah. Nggak bohong Nabi Ibrahim kan? Ya kan? Ya nggak bohong. Karena ya yang beliau maksudkan saudara itu adalah saudara satu keturunan Nabi Adam. Meskipun raja itu mengatakan saudara nasab, itu terserah dia. Karena memang bahasa itu terkadang kan satu kalimat mengandung dua arti. Seperti Yahya, itu bisa nama, bisa hidup. Bisa nama, bisa hidup. Ya, jadi ya Nabi Ibrahim nggak salah. Tapi karena beliau seorang nabi itu merasa salah. Makanya ada ungkapan begini, Hasanatul abror, sayiatul muqarrabin. Orang-orang abror, orang baik itu mengatakan itu baik. Tapi orang yang sangat dekat mengatakan Allah, dekat dengan Allah itu salah. Kenapa Nabi Muhammad keluar dari WC mengucapkan ghufrana? Kami mohon ampun kepadamu ya Allah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad hanya di WC tempat yang nggak layak, beliau tidak zikir kepada Allah dengan lisan. Hati tetap. Ya, kalau macam kita kan nggak zikir dengan lisan, ya kan? Bahkan nggak zikir sama sekali, lisan dengan hati kan nggak salah, salah nggak? Nggak salah, cuma nggak bagus, begitu kan? Ya nggak salah. Tapi ya setingkat Nabi Muhammad SAW, ya itu merasa salah. Macam kita makan di warung nongkrong nggak apa-apa. Coba ulama besar, ya kan, makan di warung nongkrong, salah nggak? Salah. Kita nggak apa-apa. Itu hasanatul abror, sayyatul muqarrabi. Ya makanya ya Nabi Adam alaihissalam, karena beliau seorang utusan Allah, meskipun sudah diampuni oleh Allah. Ya kan, sudah diampuni oleh Allah, bahkan ungkapan mohon ampun dari kesalahan beliau melanggar larangan Allah, Allah sendiri yang mengajarkan. Ya, Allah sendiri yang mengajarkan. Ya, itu apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tapi beliau tetap menganggap dirinya itu salah. Ya, makanya ya nggak bisa memberikan syafaat. Beliau merasa nggak layak. Sampai penyesalannya, bertobatnya itu nangisnya nggak habis-habis. Dalam sejarah dikatakan apa? Sampai bebekas air mata. Di sini sampai bebekas karena nangis mulu. Ya, karena menyesali perbuatan dosanya. Kan luar biasa itu. Ya, nah itu jadi hasanatul abror, sayyatul muqarrabin. Nah, kembali, jadi Allah tegaskan wa ma kana minal musyrikin. Ya. Jadi ayat yang selainnya juga Allah Subhanahu wa taala ya yaitu menyanggah pengakuan orang-orang Yahudi yang mengklaim bahwa Nabi Ibrahim adalah Yahudi. Orang Nasrani mengatakan Nabi Ibrahim adalah Nasrani. Jadi Nabi Ibrahim itu jadi rebutan. Ya, jadi rebutan. Ya, makanya ketika Nabi Muhammad ala millati Nabi Ibrahim yang diangkat oleh mereka untuk menyalahkan Nabi Muhammad SAW. Maka turun firman Allah, maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana Hanifah Muslimah. Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani. Ya, bukan Yahudi, bukan Nasrani. Maka oleh karena itu Nabi Muhammad SAW adalah orang yang tahu balas jasa. Meskipun kebaikan orang itu bukan kepada dirinya. Bukan kepada dirinya. Ini luar biasa akhlak Nabi Muhammad SAW. Yang alhamdulillah, ya ini kita gembira
Ya, di Qatar itu, di masjid-masjid, di jalan-jalan itu banyak hadis-hadis ya untuk menganjurkan orang berbuat baik. Nah, disitulah orang-orang Barat mengenal Islam. Ini alhamdulillah luar biasa. Ya, di samping mau ruku masuk, insya Allah masuk final. Ya, ini alhamdulillah keberkahan. Ya, keberkahan. Ya, makanya kata orang Barat, yang menang bukan Maroko, yang menang Islam kan. Yang menang, ini alhamdulillah orang jadi terbuka. Ya, orang jadi terbuka. Makanya kita doain mudah-mudahan Maroko menang. Ya kan, masuk final luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi orang banyak yang masuk Islam. Orang Argentina, ya, jadi tahu. Ya, tahu tentang Islam. Itu saya kira keberkahan ya, keberkahan. Lalu juga ya diangkat masalah Palestina. Ya kan? Ya, seperti Maroko, supporternya membawa bendera Palestina, ya ketika menang juga bendera Palestina, ini kan luar biasa. Ya, inilah keuntungannya ya. Jadi kita bersyukur juga gitu ya. Ya bukan berarti pemain-pemain ya juga mereka tunjukkan ini luar biasanya. Banyak pemain Maroko yang betul-betul kasih sayang kepada ibunya, ini luar biasa. Ya, luar biasa. Ya, seperti Ashraf ya sama. Yang mencium ibunya kan luar biasa nih mengajarkan. Sementara di Barat umur segitu udah nggak kenal sama ibunya. Ya, udah nggak kenal sama ibunya. 18 tahun udah keluar dari rumah. Ya, tapi itu ditunjukkan. Ya ini, ya kita bersyukurlah ya. Bersyukur dengan cara Allah Subhanahu wa taala barangkali ya untuk supaya mereka kenal ya Islam ya. Saya lanjutkan, jadi wa makana minal musyrikin fi amrin min umuri dinihi. Dalam satu hal, dalam satu masalah dari masalah agama Nabi Ibrahim, enggak ada yang menunjukkan beliau itu musyrik. Tidak ada. Ya, tidak ada ya Nabi Ibrahim ya. Fa innahu lam yad'u ma'allahi ila an akhar. Maka Nabi Ibrahim belum pernah dan enggak akan pernah berdoa atau di sini menyembah ya bersama Allah Tuhan yang lain. Belum pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Walam ya'bud siwahu. Nabi Ibrahim belum pernah beribadah menyembah selain Allah. Kama fa'alahu al-Arabu, sebagaimana yang dilakukan oleh bangsa Arab min ibadatil awthani, dari menyembah berhala. Atau kama fa'alahu al-Yahudu, atau seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi fidda'i anna Uzairan ibnullahi, yaitu dalam pengakuan mereka, keyakinan mereka bahwa Uzair itu anak Tuhan. Tidak, dulu tidak melakukan itu. Antara Yahudi ya melakukan tindakan yang menunjukkan mereka itu menyekutukan Allah dengan meyakini bahwa Uzair anak Tuhan. Ini yang difirmankan oleh Allah, qalatil yahudu Uzair ibnullah. Berkata orang-orang Yahudi bahwa Uzair itu anak Tuhan. Ya kan? Anak Tuhan. Ya. Kemudian wa kama fa'alahu Nasara, dan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani fidda'i anal masiha ibnullah, dalam keyakinan mereka bahwa Nabi Isa anak Tuhan. Nabi Isa anak Tuhan. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, ini rahasianya kenapa kita disuruh oleh Allah mengucapkan salawat. Ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Karena dengan kita mengucapkan salawat, kita enggak bakalan menjadikan Nabi Muhammad sebagai anak Tuhan atau Tuhan. Ya, enggak bakalan. Ya, karena kita mintanya kepada Allah, pemberi. Berarti Nabi Muhammad yang diberikan. Itu salawat menyelamatkan. Ya, kita yang membaca salawat dari yang menganggap Nabi Muhammad itu sebagai Tuhan.
Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis sahih, la tutruni kama atat nasara Isa bin Maryam. Janganlah kalian memuji aku seperti orang Nasrani memuji Nabi Isa alaihissalam. Bukan berarti nggak boleh memuji Rasul, boleh, asal tidak seperti Nasrani memuji Nabi Isa, yaitu ya memujinya, ya kan, memujinya bukan hanya menganggap orang hebat sebagai utusan Allah, tapi menganggap sebagai Tuhan, anak Tuhan dan Trinitas. Itu yang nggak boleh. Selama menempatkan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, maka pujian setinggi langit pun boleh. Makanya ulama berlomba-lomba di dalam memuji baginda Rasulullah SAW. Ya, di dalam memuji baginda Rasulullah SAW. Ya, seperti Imam Busiri ya dalam burdahnya, ya kan? Ya, dalam burdahnya, begitu juga Ka'ab bin Zuhair. Ya, ini mereka berlomba-lomba memuji baginda Rasulullah SAW. Namanya madah. Salah satu tema ya kumpulan puisi itu namanya madah, yaitu memuji baginda Rasulullah SAW. Selama menempatkan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Ini ada orang ya seperti burdah itu mereka katakan musyrik. Ya kan? Ada yang mengatakan itu. Padahal Imam Busiri tetap menempatkan baginda Rasul ya sebagai utusan Allah. Ya, Muhammadun Sayyidul Kaunaini wa Tsaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Tetap menempatkan Rasulullah sebagai apa? Utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Jadi tetap Nabi Muhammad ya meskipun dipuji setinggi langit, ya itu gak bakalan sama dengan kedudukan baginda Rasul yang sangat tinggi di sisi Allah. Allah mujinya pendek, cuma luar biasa. Wa innaka la'ala khulqin azim. Sebenarnya engkau adalah betul-betul, ini pakai la'ala. Ya, kalau ala itu nempel. Kalau fauqa itu di atas. La'ala itu betul-betul ya mempunyai akhlak. Jadi antara akhlak yang mulia dengan diri Nabi nggak bisa dipisahkan. Ini faedah ala. Ya, wa innaka la'ala. Udah ala pakai la lagi. Ya, taukid. Betul-betul apa? Punya akhlak yang baik. Ya, itu ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya hanya baginda Rasul yang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya yaitu apa? Bahwa Rasulullah adalah uswatun hasanah. Hanya Nabi Muhammad. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillah. Laqad kana lakum fi Rasulillah. Sungguh ada pada diri Rasulullah. Ini pakai fi. Berarti menyeluruh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini faedah fi. Ya, terdapat uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Mau jadi pemimpin, tirulah baginda Rasul. Ya kan? Ya, itu apa? Fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya lanjutkan. Nah, jadi apa namanya? Nabi Ibrahim tadi apa? Berarti apa orang-orang Nasrani menganggap apa? Ibnullah. Ya, jadi yang nggak boleh itu adalah memuji seperti Nasrani memuji Nabi Isa. Tidak lagi menempatkan Nabi Isa sebagai utusan Allah, tapi apa? Ya, berlebihan. Ya, yaitu apa? Menganggap ya Nabi Isa itu Tuhan. Ini kan ada 3 nih. Ya, supaya apa? Seger ingatan kita. Ini kan gara-garanya Paulus. Jadi Paulus 1 tahun mengkaji Injil. Ya, Paulus itu asalnya orang Yahudi. Ketika perang Yahudi dengan Nasrani, dia banyak membunuh Nasrani. Lalu dia masuk Nasrani, diterima oleh pendeta-pendeta gereja, lalu disuruh mengkaji Injil setahun. Nah, setelah setahun dia punya pemikiran, wah kalau itu Isa, ya, jadi dia pengen ya Nasrani seperti Yahudi, itu menyekutukan Allah. Sebelumnya mereka itu tauhid. Dia pengen kayak Yahudi, akhirnya apa? Dikacaukan akidahnya. Ya, akhirnya apa? Dia didik ya orang-orang Nasrani, 3 orang. Yang satu disuruh menyebarkan bahwa Isa itu Tuhan. Yang satu lagi suruh menyebarkan Isa itu anak Tuhan. Yang satu lagi apa? Trinitas. Makanya
Ya, itu ada 3 pemahamannya. Ada yang sekte menganggap Tuhan, ada yang sekte Trinitas, ada yang anak Tuhan. Gitu. Enggak semuanya Trinitas, enggak. Itu 3. Ya, kan gitu ceritanya. Ya, oleh Paulus ya. Nah, kemudian walamma hawala sallallahu alaihi wasallam al-qiblata ilal ka'bati. Dan manakala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merubah kiblat itu ke Ka'bah. Yang merubah bukan Nabi Muhammad, tentunya adalah Allah. Ya, itu ya. Tapi karena di sini fa'ilnya adalah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari mana kiblat itu dirubah ke Ka'bah? Yaitu dari Baitul Maqdis. Ya, dari Baitul Maqdis. Kapan Allah perintahkan Rasulullah SAW, ya, yaitu sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Kita tahu bahwa menghadap ke kiblat adalah hanya di waktu sholat, baik sholat sunat maupun sholat fardu. Ya, ya, juga ditambah tentunya sunatnya dalam doa. Ya, disunatkan menghadap ke kiblat. Ini ulama ikhtilaf. Ada mengatakan justru sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Mekah, Rasulullah sengaja sholat ya di Mekah itu arah Ka'bah, cuma yang juga mengarah ke Baitul Maqdis. Ada mengatakan begitu. Ya, ada mengatakan begitu. Yang kedua, pendapat yang kedua mengatakan bahwa Allah menyuruh baginda Rasul ya sholat menghadap ke Baitul Maqdis ketika hijrah, setelah hijrah ke Madinah. Karena di situ banyak Yahudi, supaya Yahudi mau masuk Islam. Mau masuk Islam, dan untuk menunjukkan bahwa ya agama Nabi Muhammad SAW yang sampaikan kepada umat adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ceritanya. Ya, begitu pindah ke Baitul Maqdis, orang Yahudi mencaci baginda Rasulullah SAW dengan mengatakan, Muhammad ikut kiblat kita tapi nggak mau ikut agama kita. Ya. Sementara orang-orang Arab Mekah, ya kan, mengatakan, ya, katanya Muhammad ikut agama Nabi Ibrahim, kenapa sholatnya menghadap Baitul Maqdis? Ini kan Ka'bah yang bangun siapa? Nabi Ibrahim. Serba salah jadinya. Serba salah. Ini untuk menghentikan ocehan baik dari pihak Yahudi maupun dari pihak orang-orang kafir Maka ya Rasulullah SAW selalu nengok ke atas. Jadi menghadap ke Baitul Maqdis itu kurang lebih selama 17 bulan. Ada mengatakan 16 bulan setelah Rasulullah hijrah. Ya, akhirnya Rasulullah SAW selalu nengok ke atas nunggu wahyu. Makanya dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika merubah arah kiblat ini dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, turun firman Allah Subhanahu Wa Taala, qad nara taqalluba wajhika bis samai fala nuwalliyannaka qiblatan tardhaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kata Allah qad nara. Kalau qad masuk kepada fi'il mudhari', nara ini fi'il mudhari' karena ada nun, itu menunjukkan apa? Sering. Tapi kalau qad masuk fi'il madhi, ini artinya apa? Sungguh. Ya, sungguh gitu ya. Qad ja'a Muhammadun, sungguh Muhammad telah datang. Qad naro, kami sering. Berarti enggak sekali Rasulullah SAW selalu mengharap pada Allah agar arah kiblat ini dirubah. Qad naro ya taqalluba wajhika fis sama. Engkau menghadapkan mukamu ke mana? Ke atas. Sama itu artinya atas. Ya kan, meskipun arti sebenarnya adalah langit. Karena langit ada di atas, berarti sama diartikan apa? Nengok ke atas. Tapi bukan berarti Allah ada di atas, enggak. Wahyu ya dari atas. Makanya bahasa Allah menurunkan wahyu pakai apa? Turun apa naik? Turun. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami turunkan. Berarti dari mana? Dari atas, dari Lauhil Mahfuz. Ya kan? Dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Ya, lalu dari Baitul Izzah disampaikan, diturunkan oleh malaikat Jibril secara berangsur-angsur selama ya 23 tahun ini dengan bahasa inna nahnu nazzalna. Ya, pakai nazzala.
Apa sih bedanya anzala dengan nazala? Artinya semuanya adalah turun, menurunkan. Kalau anzala ini turunnya sekaligus. Berarti dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Kalau nazzala, kalau ada kata kerja pakai tasdid, ini menunjukkan apa? Takdir. Banyak. Berarti qata'a motong. Kalau qata'a motong-motong. Motong-motong sering enggak? Sering. Kalau qata'a motong. Kalau qata'a sama dengan nazzala, ya kan? Ini berarti apa? Diturunkannya enggak sekali. Makanya dalam kurun waktu 23 tahun. 10 tahun, ya 13 tahun periode Mekah dan 10 tahun periode Madinah. Ya, nggak ada yang 3 periode ya. Jadi cuma ya seperti itu. Nah, jadi ya itulah ya kalimat ya menunjukkan apa? Kita lihat anzala dengan nazala. Kalau nazala kan ada gentakan, nazala. Ya, kayaknya turunnya begini-begini gitu kan. Tapi kalau anzala ini sekaligus. Nah, itu tentang turunnya Al-Quran ya. Nah, jadi Rasulullah SAW nengok ke atas. Ya, yaitu apa? Allah tahu, Allah sering lihat Rasulullah nengok ke atas. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Apa kata Allah? Fala nuwalliyannaka qiblatan tardoha. Maka sungguh kami akan menghadapkan engkau ke satu arah yang engkau senangi, tardoha. Ya. Kok di sini Allah katakan yang kau senangi? Ya, di hadis nggak dijelaskan. Ya, apa bentuk senangnya Rasulullah? Kalau Ka'bah, kalau kiblat itu ya dipindahkan ke Ka'bah. Apa bentuk kesenangan Rasul? Kita lihat. Rasulullah SAW lahir di Mekah, ya kan? Tentu ketika beliau di Mekah setiap hari melihat Ka'bah. Kedekatan beliau dengan Ka'bah sangat apa? Sangat kuat sekali. Dan juga Ka'bah sudah menunjukkan betapa Ka'bah ini adalah rumah Allah. Ya, ketika diserang oleh siapa? Oleh Abraha, ini menunjukkan Allah yang melindungi Ka'bah. Ya, itu. Yang kedua, bangsa Arab itu menyintai Ka'bah. Makanya mereka setiap tahun bahkan 2 kali ke Mekah itu karena Ka'bah. Ya, karena Ka'bah. Nah, kalau kita lihat hitung-hitungan antara Yahudi di Madinah dengan orang-orang Arab, banyakan mana? Banyakan orang Arab. Nah, kalau Ka'bah, ya kalau kiblat tetap ke Baitul Maqdis, orang Arab susah untuk masuk Islam. Ini menurut pikiran kita ya. Logikanya kan begitu. Karena apa? Itu bukan sesuatu yang mereka hormati. Itu Yahudi doang yang menghormatin. Ya kita umat Islam menghormati setelah diutusnya baginda Rasulullah SAW. Ya, itu. Makanya Rasulullah hitung-hitungannya kayak gitu. Ya, makanya beliau apa? Taraddoha, yang kau apa? Redoi. Ya, yang kau redoi. Makanya ya Rasulullah SAW bersabda ketika akan berangkat ke Madinah hijrah, mengatakan apa? Mekah itu apa? Ahabbul biqa ilayya. Ya, laula akhrajuni ma kharajtu. Engkau adalah tempat yang paling aku cintai. Seandainya mereka tidak mengusir aku tidak akan keluar dari Mekah. Memang secara zahirnya memang Rasulullah nggak diusir. Ya, nggak diusir. Cuma secara halus disiksa, dicaci maki, ya kan? Sahabatnya disiksa, dibunuh dan sebagainya. Samanya ngusir kan? Ya, diusir langsung enggak. Cuma akan dibunuh. Ya itu. Ya, tapi Rasulullah SAW itu sangat mencintai Mekah. Nah, jadi Allah kabulkan ya keinginan baginda Rasulullah SAW untuk apa? Menghadap ke Ka'bah. Jadi benar kalau di sini dikatakan apa? Rasulullah yang merubah arah kiblat ya ke Ka'bah. Ta'anal yahudu fi nubuwwatihi. Yahudi ya yaitu tidak percaya, mencaci maki tentang kenabian Nabi Muhammad. Itu bukan Rasul katanya, bukan Nabi itu. Ya itu. Dengan mengatakan bahwa ya yaitu Baitul Maqdis lebih afdal, lebih utama daripada Ka'bah. Kenapa yang dijadikan kiblat itu oleh Muhammad adalah Ka'bah? Ya, bukannya apa? Baitul Maqdis.
Itu kata mereka to'ana itu apa? Artinya menusuk to'ana itu. Menjelekkan Nabi Muhammad gitu kan. Wa qalu, ini bentuk ya hinaan mereka terhadap Nabi Muhammad, dan mereka berkata, inna baitul maqdis, sesungguhnya Baitul Maqdis abdulu minal Ka'bati, lebih utama daripada Ka'bah. Daripada Ka'bah. Dan perubahan arah kiblat ini menunjukkan bahwa ya baik Ka'bah, maupun Baitul Maqdis, ya kan, kita sholat menghadap ke sana, baik ke Ka'bah maupun Baitul Maqdis, sebelum Baitul Maqdis, kemudian sudahnya Ka'bah, itu bukan karena Ka'bahnya, bukan karena Baitul Maqdisnya, karena perintah Allah. Kan banyak orang sekarang mengatakan bahwa orang Islam tetap menyembah batu. Bentuknya apa? Ka'bah? Kan nggak benar. Ya, ini mereka nggak ngerti. Makanya di sini ada perubahan arah kiblat, itu hikmahnya, ya kan? Ya, makanya Allah berfirman, walillahil masyriqu wal maghrib. Milik Allah arah timur dan barat. Nah, kalau timur barat disebutkan, berarti utara selatan ada apa enggak? Ada. Nggak perlu disebutin lagi. Allah yang menyebutkan apa? Barat dan ya timur. Ya, disuruh kalau sekarang kita lihat ya apa namanya perkembangan negara ini di dunia dibagi dua, barat dan timur. Ya kan? Ya, berarti selatan dan utara juga milik Allah. Gitu. Ya, jadi bukan karena Ka'bahnya, tapi karena apa? Perintah Allah. Makanya Umar Ibn Khattab mengajarkan tauhid kepada kita. Beliau ketika akan mencium Hajar Aswad, apa kata beliau? Ya, Allah a'lamu innaki hajarun. Demi Tuhan, aku mengetahui engkau semata-mata batu. Ya, laula ra'aitu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qabbalaki ma qabbaltuki. Seandainya aku tidak melihat baginda Rasul mencium Anda, aku enggak bakalan mencium Anda. Luar biasa. Jadi menciumnya karena apa? Karena perintah Allah melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah, jemaah kita ini terkadang berlebihan, menganggap sesuatu yang luar biasa mencium Hajar Aswad. Ya, padahal itu sunat saja. Ya, sunat saja. Bahkan mereka apa berani desek-desekan, maka dimanfaatkan oleh orang yang hatinya tidak baik itu menjadi joki. Diporak-porak nolongin, ditolongin benar. Dia bisa dimahal lalu minta bayaran. Oh, mahalnya bukan main. Ya, sekian ratus real dan sebagainya. Itu banyak tuh yang kayak gitu ketipu. Ya, ketipu. Jadi, ya kalau kita mampu ya kita cium, kalau enggak ya enggak usah. Cukup katakan Rasul ngajarin begitu. Ya kan? Ya, kalau lagi kosong ya kita masuk. Jangan kita memaksakan diri, apalagi sampai apa mengganggu yang lain. Ya, di samping kita perempuan, kita sosok kan enggak benar juga. Ya, enggak benar juga. Itu jangan jadi tujuan pokok gitu ya. Ya, makanya Umar bin Khattab mengajarkan, seandainya aku tidak melihat Rasulullah mencium Anda, aku tidak akan mencium Anda. Ya, itu memang ya apa namanya Hajar Aswad itu menurut riwayat itu kan batu dari surga. Ya, seperti itulah ya. Nah, kemudian wa ahqqu bil istiqbal. Baitul Maqdis lebih berhak untuk menghadap ya ke sana. Kenapa? Li'annahu wudi'a qoblal Ka'bati. Karena Baitul Maqdis itu dibangun sebelum Ka'bah. Sebelum Ka'bah. Ini enggak benar Yahudi. Wa tahwilul kiblati minhu, dirubahnya arah kiblat dari Baitul Maqdis ilal Ka'bati ke Ka'bah batilun. Batil, enggak benar. Salah itu kata Yahudi. Kata Yahudi. Dijawab oleh Allah. Karena yang punya Ka'bah maupun Baitul Maqdis adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah menjawab pecahan Yahudi yang mengatakan Baitul Maqdis lebih utama, ya lebih dulu daripada Ka'bah. Fa'ajaballahu taala an dzalika. Maka Allah jawab, ya tentu dengan sambil menyanggah ya ucapan Yahudi itu dikawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Apa kata Allah? Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Kita lihat nih.
Taukidnya banyak banget nih, penguatnya. Pertama, inna, sungguhnya rumah pertama, rumah Allah pertama, ya, yang Allah bangun untuk manusia adalah yang ada di Mekah. Mekah disebut Bakka. Kata Mekah mah nggak ada Bakka. Bakka punya dua arti. Ya, kalau kita lihat dalam tafsir Jalalain, Bakka itu min bakka ya buku, itu menghancurkan. Makanya setiap orang yang ingin berbuat jahat terhadap Ka'bah dihancurkan oleh Allah. Bukti nyatanya itu apa? Pasukan Abraham dengan pasukan gajahnya. Di sini oleh Imam Nawawi dia tafsirkan kata Bakka itu adalah apa? Yaitu ya apa namanya? Satu sama lain orang berdesakan dalam tawaf atau di Ka'bah. Ini arti Imam Nawawi. Makanya saya artikan dulu. Inna awala baitin bunya. Sungguhnya rumah Allah pertama yang dibangun li ibadatin nas, untuk ibadah manusia, lal baitul ladzi. Lamnya lam taukid, ya, khabar daripada inna. Lal baitu bacanya, bukan lil baiti. Lal baitu sungguh adalah Baitullah itu Ka'bah. Alladzi huwa bi Bakkah, yang ada di kota Makkah. Sumiyat Makkatu Bakkah. Kenapa Makkah disebut Bakkah? Ya, disebut Bakkah li'annahu yabukku ba'duhum ba'dah. Karena di Makkah itu orang berdesakan. Yazdahimuna, berdesakan fit tawafi, dalam tawaf. Dari zaman dahulu. Orang nggak pernah sepi tawaf. Sepi kiamat. Ya, sepi kiamat. Orang nggak pernah sepi. Ya, tawaf. Ya, itu. Ya. Makanya disebut apa? Bakka. Ini penafsiran Imam Nawawi. Nah, tapi ulama lain menafsirkan apa? Menghancurkan. Orang ingin menghancurkan Ka'bah, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasuila, dan ditanya. Ruya, diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suila, ditanya an awali baitin, tentang rumah Allah yang pertama, wudi alinasi, yang dibangun untuk apa? Ibadah manusia. Faqala, maka Rasulullah menjawab, al masjidul haram, adalah Masjidil Haram, yaitu Ka'bah. Thumma Baitul Maqdisi, kemudian Baitul Maqdis. Wasuila kam bainahuma, Rasulullah ditanya, ya, antara dibangunnya Ka'bah dan Baitul Maqdis ini berapa tahun? Jaraknya berapa tahun? Faqala arba'una sanatan. Rasulullah menjawab, yaitu 40 tahun. Ya, Rasulullah menjawab 40 tahun. Ya, jadi itu antara dibangunnya Ka'bah dengan apa? Dengan Baitul Maqdis. Ya, dengan Baitul Maqdis. Ya, makanya Rasulullah SAW ya ketika Mi'raj, ini Allah nggak langsung ke Sidratul Muntaha, tapi justru Allah perjalankan terlebih dahulu dari Masjidil Haram, lalu ke Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis, baru ke Sidratul Muntaha. Ya, itu. Faqala al-Masjidil Haram, ay inna Adama, yakni sungguhnya Nabi Adam alaihissalam, banal Ka'bah, beliau yang membangun Ka'bah. Ini saya juga baru nih mendapatkan riwayat, katanya Nabi Adam. Ya, padahal dalam kitab-kitab lain, ya, yaitu ketika para malaikat, ya kan, ya, yaitu apa? Merasa salah, ya, karena mereka
ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Ya, yaitu tentang apa? Nabi Adam. Ya, jadi ketika Allah akan menciptakan Nabi Adam, Allah kasih tahu kepada para malaikat. Ya, itu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Ya kan? Ya, kenapa Allah pakai ngasih tahu kepada malaikat? Karena malaikat nanti akan ada hubungan dengan manusia yang Allah akan ciptakan. Makanya Allah kasih tahu. Allah kasih tahu, "Idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Yang kedua, ini menunjukkan manusia betapa mulianya. Sampai-sampai Allah ngasih tahu akan menciptakan manusia kepada para malaikat. Ya, apa kata malaikat? Ya, memang mereka nggak protes, cuma nadanya kayak protes gitu. Apa kata mereka? Ketika Allah kabarkan bahwa Allah akan menciptakan apa makhluk, itu Nabi Adam disebut khalifah. Apa khalifah itu? Khalifah itu dari kata khalafa, mengganti. Makanya disebut khalifah, pengganti Rasul dalam memimpin umat, bukan pengganti sebagai utusan, bukan. Utusan tidak tergantikan kecuali Allah yang angkat. Allah yang angkat. Ya, makanya orang yang ngaku nabi, ya padahal mereka nabi palsu, itu nggak bakalan awet. Ya, karena yang mengangkat Rasul adalah Allah, gitu. Ya, jadi mereka itu menggantikan Nabi Muhammad dalam apa? Memimpin umat, bukan menjadi Rasul. Ya, maka disebut apa? Khalifah. Ya, Abu Bakar disebut khalifah. Kemudian, ya Umar juga disebut khalifah. Cuma kan gini, kenapa hanya Abu Bakar Siddiq yang disebut Khalifatul Rasul? Ya, karena begini. Ya, kita tahu Abu Bakar Siddiq sebagai pengganti Rasul, maka disebut Khalifatul Rasulullah SAW. Lalu muncul Umar terpilih menjadi pemimpin, ya disebut khalifah. Maka kata khalifah akan menjadi banyak, akan menjadi dua, khalifati Rasulullah SAW. Begitu nanti nyebutnya. Nah, para sahabat merasa keberatan, maka mereka ganti dengan apa? Satu, ya kata yang singkat, Amirul Mukminin. Itu awalnya. Ya. Tapi kalau sampai Ali 4 kali nyebut khalifah, khalifati Rasulullah SAW. Kelamaan. Ya, keburu kabur yang diajak ngobrol. Ya kan? Ya, jadi cukup dengan apa? Amirul Mukminin. Nah, jadi apa? Membangun ya Ka'bah. Nah, jadi ketika mereka merasa salah, ya kan? Ya, hanya Allah suruh apa? Bangun Ka'bah. Suruh turun ke bumi, bangun Ka'bah. Bangun Ka'bah, dan ketika hari Jumat mereka melakukan salat Jumat. Ya. Kata imam, aku akan berikan pahalaku untuk yang menjadi imam dalam salat Jumat. Ini di antara malaikat nih. Ya, kata muadzin, aku akan berikan pahalaku yang menjadi muadzin dalam salat Jumat. Kata malaikat yang menjadi makmum jamaah, aku akan berikan pada jamaah yang salat Jumat. Ini luar biasa. Bagian semua, bukan muadzin doang, bukan, bagian semua. Ya, yang imam kebagian, muadzin kebagian, jamaah juga kebagian. Ya. Nah, saya juga baru ini ketemu nih. Ya, kata Imam Nawawi, yang bangun adalah ya Ka'bah adalah Nabi Adam. Ya, Nabi Adam. Padahal riwayat yang paling banyak adalah itu malaikat yang membangun. Ya, yang membangun adalah malaikat. Bahkan ya riwayat yang mengatakan semua rasul ya sebelum Nabi Muhammad itu pernah ziarah ke Ka'bah. Itu juga diragukan. Ya, yang pasti cuma Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu pasti. Karena Allah yang menceritakan. Tapi kalau yang lain ya kita tahu Nabi Adam, ya kan? Memang beliau itu diturunkan oleh Allah di India. Sementara istrinya di mana? Di Jeddah. Maka disebut Jeddah. Ya, lalu mereka ketemu di Jabal Rahmah. Ya, di Jabal Rahmah. Ya, makanya ada jamaah yang ngambil pengertian bahwa kalau pengen menjadi suami istri yang harmonis, ya itu naik katanya ke Jabal Rahmah. Itu nggak benar, itu nggak ada dalilnya, itu nggak ada dalilnya, nggak ada, ya nggak ada dalilnya, ya itu. Ya, jadi ketemu di Jabal Rahmah. Apakah mampir? Nah, ini ya nggak ada yang
Ada yang pendapat yang katakan begitu. Nah di sini katanya apa? Yaitu yang membangun adalah malah Nabi Adam. Tsumma banal Aqsa. Kemudian Nabi Adam baru membangun ya Masjidil Aqsa. Baru membangun Masjidil Aqsa. Ya kan? Wa baina binaihima, dan waktu antara dibangunnya Ka'bah dengan Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis arba'una sanatan, 40 tahun. Itu bersama dengan hadis yang di atas, hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mubarakan wa hudalil alamin. Ya saya kira sampai di situ nanti mubarakan, yaitu yang punya apa? Keberkahan yang dapat ya mendatangkan pengampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya makanya Allah kasih apa? Nilai salat di Masjidil Haram itu paling banyak. Ya, 1000 kali salat. Ya, itu paling banyak. Ya, bukan berarti kalau kita umroh atau haji, ya kan? Ya, kan udah banyak tuh pahalanya, pahala salatnya. Ya, kemudian setelah kembali ke Indonesia nggak perlu salat lagi, enggak? Ya, enggak. Ya, itu pengertiannya bukan seperti itu. Ini menunjukkan kemuliaan daripada Masjidil Haram dan Masjid Nabawi dan juga Masjidil Aqsa. Ya, saya kira cukup. Wallahu a'lam bishawab.